Bersoraklah para malaikat di surga, elukanlah Kristus Raja di raja. Pujilah kemenangan jaya, gemakanlah bunyi nafiri. Halo sahabat, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat datang di Ruang PC. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya sahabat selalu mendapat pemberitahuan setiap ada konten baru. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan sahabat semua, akhirnya tiba juga kita di puncak perayaan iman kita. Puncak dari seluruh peristiwa keselamatan yang Allah selenggarakan untuk alam semesta. Wafat Yesus adalah persembahan kepada Bapa di saat ketika Ia menyerahkan hidupnya. Kematian dalam Kristus bukan menjadi pengalaman traumatik yang menakutkan, melainkan kesempatan bagi penyerahan hidupnya. Sedangkan kebangkitan Kristus merupakan penerimaan Bapa atas penyerahan Kristus. Dengan demikian, kematian kita bisa menjadi penyerahan diri kepada Bapa. Dengan kata lain, kebangkitan adalah saat hidup kita diterima oleh Allah karena Kristus, dan kita ambil bagian dalam hidup Allah karena Kristus. Allah ambil bagian dalam kehidupan manusia saat Ia datang menjadi manusia, Sang Sabda yang menjadi manusia. Dengan demikian kita juga ikut ambil bagian dalam hidup Allah, yaitu dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Sejak semula gereja menjalani Paskah tahunan, hari raya tertinggi dalam perayaan malam Paskah, karena kebangkitan Kristus adalah dasar iman kita dan harapan kita. Oleh karena baptisan dan krisma, kita dimasukkan ke dalam misteri Paskah, mati bersama Dia, kita dimakamkan bersama Dia, dibangkitkan bersama, dan kita akan berkuasa bersama Dia juga. Tirakatan ini mewujudkan dan menunjukkan penantian kedatangan Tuhan kembali. Mari kita lihat kekasan liturgi pada malam Paskah ini. Dalam gereja terdapat banyak sekali simbol-simbol yang mengajarkan iman kita. Yang pertama, upacara cahaya. Upacara cahaya ini dilaksanakan pada saat matahari terbenam, walau di beberapa tempat pelaksanaannya dilakukan pada jam 6 sore. Kegelapan malam mau melambangkan maut, sedangkan cahaya yang menyalakan lilin Paskah mau melambangkan cahaya Kristus yang bangkit. Berikut lilin Paskah. Lilin Paskah yang besar adalah lambang kebangkitan Kristus dari kematian. Pada lilin Paskah ada huruf Alfa dan Omega, yang artinya Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Ada tulisan tahun yang artinya Yesus adalah Tuhan pengantara dari sejak awal sampai akhir, pemenang jaya sebagai penguasa alam semesta untuk selama-lamanya. Juga terdapat 5 dupa
yang juga adalah lambang 5 utama luka Yesus, seperti di kepala yang terluka oleh mahkota duri, kedua luka tangan yang dipaku pada salib, luka lambung yang terhunus, dan kaki. Maknanya, kita diselamatkan oleh luka-luka Yesus itu. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan dan diselamatkan dari maut. Berikut adalah perarakan lilin Paskah menuju panti imam. Perarakan ini melambangkan perziarahan kita menuju tanah air surgawi saat kita bersatu dengan Allah. Perjalanan kita yang akan dituntun oleh cahaya Kristus menuju Bapa di surga. Berikut Exsultet atau pujian Paskah. Mada Paskah dinyanyikan secara megah dalam suasana sukacita yang mengisahkan peristiwa sejarah keselamatan yang Allah selenggarakan, yang puncaknya adalah kebangkitan Kristus. Berikut adalah liturgi sabda. Pewartaan sabda disampaikan ada 7 bacaan dalam perjanjian lama dan 2 bacaan dalam perjanjian baru. Namun boleh dipersingkat hanya dengan 3 bacaan saja yang diambil dari catatan Kisah Penciptaan, Kisah Keluaran, dan Kitab Para Nabi. Ditambah lagi dengan 2 bacaan dari perjanjian baru, yang salah satunya bacaan perjanjian baru yang terdapat bacaan epistola, artinya surat-surat, yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 tentang makna pembaptisan. Pembaptisan idealnya dilaksanakan pada malam Paskah, tetapi biasanya karena jumlahnya terlalu banyak dan supaya juga tidak terlalu panjang waktunya, maka dapat dilaksanakan di waktu yang lain selama dalam masa Paskah ini. Dan bagi umat lain akan mengikuti pembaharuan janji baptis. Dan puncak perayaan malam Paskah adalah liturgi Ekaristi. Sahabat Ruang PC, selamat merayakan kebangkitan Kristus. Bangkitkan juga semangat kekristenan kita. Tuhan Yesus memberkati. Non Scholae Servita Discimus. Sahabat Ruang PC, demikian episode kali ini. Silakan tulis komentar Anda untuk saling berbagi. Kasih like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman, keluarga, atau media sosial Anda supaya bisa memberi inspirasi. Subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan setiap ada video baru. Tuhan memberkati. Non Scholae Servita Discimus.